Bukan silaturahmi, sembarang silaturahmi. Silaturahmi sambil podcastan. Mantap. Halo Pak, Ya. saya Lydia dari Kumparan Media Online. Nah, terima kasih sudah mau datang di fraksi PKS. Oke, ini Pak, saya mau nanya langsung aja ya nih seputar tentang ini kan awal tahun, terus bagaimana sih menurut Bapak pembangunan di Kalbar saat ini gitu? Ya, saya memberikan apresiasi yang positif ya terhadap pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Terlebih baru saja pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menjadi pemerintah provinsi terbaik dalam pengelolaan APBD, yaitu masuk dalam peringkat 4 ya pendapatan dan kemudian peringkat 3 belanja. Itu artinya bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sudah on the track ya, dalam menyusun rencana anggaran pendapatan belanja daerah. Jadi ini indikator utama. Nah, mudah-mudahan ini bisa dipertahankan untuk pada tahun-tahun berikutnya. Jika penyusunan APBD itu sudah baik, maka indikasi jalannya pemerintahan itu juga baik. Apalagi sudah masuk dalam kategori mendapatkan peringkat yang terbaik di Indonesia. Gitu. Nah, termasuk juga dalam pembangunan-pembangunan yang lain, infrastruktur, ya, dan kemudian pendidikan, kesehatan, dan lain-lain sebagainya. Itu saya rasa juga sudah sesuai dengan apa yang direncanakan. Nah, Bapak menilai sendiri pembangunan di Kalbar sejauh ini gimana? Ya. Karena apa dengan program-program dari pemerintah sendiri? Ya. Dan dari segi transparansi, semua masyarakat bisa akses ya tentang pembangunan di Kalimantan Barat ya, dengan adanya big data dan kemudian juga informasi-informasi program dan pembangunan Kalimantan Barat. Dan capaian-capaiannya itu boleh dikatakan relatif bisa terlampaui. Hanya saja memang pada saat COVID itu ada sedikit kendala. Namun berakhirnya COVID menunjukkan kinerja yang meningkat kembali sampai dengan sekarang mendapatkan predikat terbaik untuk APBD di Indonesia. Nah, bersamaan dengan mendapatkan peringkat ini, nah Pak Gub ini kan rencananya udah membangun si tiret jantung itu. Ya. Nah, untuk apa? Pemeriksaan jantung itu. Nah, ini gimana nih tanggapannya, Pak? Ya, kita dari legislatif itu memberikan apresiasi yang baik ya, karena rumah sakit daerah, rumah sakit Dr. Sudarso ini sekarang sudah naik peringkat menjadi rumah sakit rujukan, dan tentu kita melihat jumlah pasien senantiasa meningkat dan itu sudah diantisipasi dengan bertambahnya jumlah kamar dan pelayanan, termasuklah lab jantung tadi ini. Jadi ini menghindari juga warga Kalimantan Barat berobat ke luar negeri ya, dan juga berobat ke Jakarta. Cukup di Kalimantan Barat sudah bisa diatasi. Nah, ini artinya bahwa kinerja terkait dengan kesehatan itu bagus ya. Meskipun kita dari legislatif terus minta peningkatan pelayanan. Tidak ada lagi misalnya antrian yang panjang ya. Kemudian masuk di IGD itu tidak menunggu, jadi langsung dilayani, langsung mendapatkan kamar dan seterusnya. Nah, ini tentu memerlukan sinergi dengan semua pihak, termasuk eksekutif, legislatif, dan kementerian di Kementerian Kesehatan di pusat. Jadi harapannya dengan adanya rumah sakit itu masyarakat nggak perlu lagi berobat ke Kucing atau kemanapun gitu ya. Jadi kalau instalasi kesehatan di rumah sakit ini mencukupi, ya, semua spesialis bisa dilayani, semua dokter spesialis juga sudah tersedia,
maka tidak ada alasan lagi kita itu untuk berobat ya jauh-jauh ya, sehingga masyarakat juga bisa lebih cepat mendapatkan pelayanan kesehatan itu yang diharapkan. Dan juga kinerja dengan sinergi dengan BPJS itu juga harus ditingkatkan. Karena keluhan dari masyarakat itu BPJS itu ada yang pakai timer. Ya. Jadi misalnya 3 hari harus pulang, kemudian balik lagi ke rumah sakit. Ini tidak boleh kita dengar lagi. Ya. Sinergi BPJS dengan rumah sakit ini harus optimal. Rumah sakit punya bergaining ya dengan BPJS. BPJS meningkatkan pelayanannya untuk pelayanan kesehatan. Karena BPJS itu juru bayar, mereka sudah menjadi warga yang ikut dalam program BPJS. Nah, jadi dia berobat itu harus sampai tuntas, sampai sembuh. Tidak 3 hari kemudian pulang masuk lagi, ini kan akhirnya dan perobatan yang kurang baik pelayanannya. Nah, ini saya harapkan juga ini menjadi bagian yang diperhatikan oleh rumah sakit dan BPJS. Ya selama ini kan BPJS selalu jadi ini ya permasalahan masyarakat ya. Dianggap bagaimana kalau berobat dengan BPJS itu sepertinya warga kelas 2 gitu. Iya. Warga kelas 3. Sementara seharusnya pelayanan itu tidak boleh ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Semua dilayani dengan baik. Karena kesehatan itu menjadi hal yang utama dalam kehidupan ini. Ini Pak, satu lagi terkait ini kan udah dibangun duplikasi jembatan 1 nih. Nah, prosesnya gimana? Harapan Bapak gimana sih dengan progres kinerjanya nanti setelah dibangun jembatan itu gimana gitu? Ya, ini sinergi ya. Sinergi pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Dan percepatan penyelesaian ini saya rasa juga penting ya. Karena masyarakat sudah menunggu. Kemacetan di situ bisa sampai setengah jam sampai 1 jam. Kan? Iya betul Pak. Jadi kalau kita ke seberang itu harus punya space waktu yang panjang supaya kita sampai ke tujuan itu tepat waktu. Nah, dengan adanya jembatan duplikasi Kapuas 1 ini, ya kita dari legislatif terus memonitor ya dan mengevaluasi untuk pelaksanaan pembangunannya. Mudah-mudahan harapan kita tidak ada kendala dan masyarakat yang terdampak itu juga bisa memahami ya, dan tidak lagi menyulitkanlah proses bangunan. Saya rasa masyarakat yang terdampak itu mendapatkan kompensasi yang memadai ya. Karena satu sisi ini adalah untuk kepentingan orang banyak ya, tapi satu sisi juga pasti ada dampak kepada wilayah di mana wilayah sekitar yang dibangun oleh jembatan. Tapi saya rasa kepentingan publik ini diutamakan. Ini Pak, harapannya dengan pembangunan untuk tahun 2023 pembangunan di daerah khususnya, ini gimana? Ya, secara umum memang 2023 adalah tahun terakhir dari masa jabatan gubernur dan wakil gubernur sekarang kan. Artinya target untuk mewujudkan visi misi sebagaimana RPJMD yang sudah ditetapkan dalam peraturan daerah itu harus dikejar supaya ini bisa terlaksana dengan baik. Nah, sebagai tahun terakhir maka capaian pembangunan infrastruktur, jalan ya, kemudian juga beberapa wilayah yang terisolir karena jalan yang becek, jalan yang kurang baik ini segera bisa dituntaskan. Minimal yang selama ini putus karena jalan yang begitu rusak ini paling tidak fungsional. Sementara yang sudah baik ini ditingkatkan sehingga biaya transportasi bisa ditekan dan ekonomi bisa lebih baik. Jadi misalnya dari hasil bumi, ya, dari pertanian, dari pertambangan dan sebagainya ini tidak ada kendala. Dan ini berdampak luas kepada pertumbuhan ekonomi Kalimantan. Nah, maka hal itu juga harus menjadi prioritas. Dan kita sudah melihat bagaimana rencana
pembangunan untuk di APBD 2023 ini memang ditingkatkanlah anggaran itu, dan ini mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik. Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih juga Pak. Lydia ya dari Kumparan. Mudah-mudahan nanti harapan kita bisa terus perjalanan baik pemerintah ini, dan dari DPRD sesuai fungsinya ya tetap kita kontrol ya apa yang dilaksanakan oleh pemerintah. Iya. Ya semoga berjalan dengan lancar sih Pak ya. Jadi masyarakat juga yang mendambakan jalan-jalan bagus, juga aktivitasnya juga ya suka gitu dengan ada pembangunan. Betul. Oke, terima kasih banyak Pak.